Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Dinda Kuswari Apriliani. Saya mengajar di SLB Negeri Binjai. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktik baik dalam rangka apresiasi guru dan tenaga kependidikan kategori GTK Dedikatif tahun 2025 dengan judul Dari Kain Jadi Paham, Mengelola Perubahan, Meraih Kemandirian bersama Bobble Cash Pro, boneka belajar kesehatan dan reproduksi. SLB Negeri Binjai bukan hanya bangunan biasa. Sekolah ini merupakan mercusuar yang berada di jantung kota. Beralamatkan di Jalan Dewi Sartika nomor 167, Komplek Handayani, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Binjai Utara. Lokasi ini dikenal sebagai salah satu akses yang paling strategis menghubungkan ke berbagai tempat. SLB Negeri Binjai memiliki visi memberikan pelayanan yang optimal bagi anak berkebutuhan khusus, serta misi meningkatkan mutu pendidikan, menjadikan SLB Negeri Binjai diminati oleh kalangan masyarakat, menciptakan generasi yang aktif, berkreasi, beragama, santun, berkarya, dan berbudaya. Saya mengawali karir sebagai guru di sekolah ini sejak tahun 2018. Saat itu, keputusan saya untuk mengabdi di sekolah ini bukan sekedar meniti karir, tetapi panggilan dari hati. Saya tahu, itu terdengar klise. Karena di setiap kelas-kelas ini sudah menuntut segalanya. Kesabaran tanpa batas, amarah yang tersulut bisa saja lebih besar dari biasanya. Kreativitas tanpa henti, ide yang rajin diusi ulang, serta hati yang mampu melampaui keterbatasan. Namun, ujian sesungguhnya datang sejak Mei lalu. Kepergian saya dalam perjalanan menuntut panggilan hati kandas di bibir aspal, meninggalkan jejak yang mendenyut setiap kali mendengar suara maupun berbicara. Senjata utama dalam menghadapi anak-anak istimewa mulai melemah. Akan tetapi, hal itu tidak melepuhkan semangat saya untuk terus mengajar anak-anak istimewa. Karena di sana sudah menjadi rumah kedua bagi saya. Rumah yang selalu menyambut saya dengan hangat, rumah yang mampu membuat saya kuat, rumah sejuta drama. Sesampainya di sekolah, biasanya saya akan menantikan mereka di depan gerbang. Seraya menerima banyaknya laporan. Biasanya laporan mereka beragam, seperti ada yang mengganggu temannya, saling berpegangan tangan, berpelukan, atau setelah keluar dari toilet, memakai celana di depan umum, dan memperlihatkannya pada guru dan teman-temannya. Hal ini dapat terjadi akibat keterbatasan kognitif dalam memahami situasi, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk memproses informasi dan mengambil tindakan. Keterbatasan dalam membedakan sentuhan aman dan sentuhan tidak aman, serta bimbingan respon terhadap perlakuan orang lain, menjadi penyebab utama mengapa saya mengangkat masalah ini, yaitu mengenai pubertas. Hal umum, namun seperti tabu, tidak layak untuk diajarkan apalagi dibicarakan. Pubertas dicap sebagai seksualitas, sehingga memicu rasa ingin tahu yang berlebihan. Melalui apresiasi guru dan tenaga kependidikan kategori GTK Dedikatif, saya membuat praktik baik mengenai penguatan literasi dan numerasi, dari kain jadi paham, mengelola perubahan, meraih kemandirian, berkarya bersama, Bobble Cash Pro, boneka belajar kesehatan reproduksi. Pada anak berkebutuhan khusus yang sudah memasuki masa remaja, periode penting ini sungguh penuh dengan tantangan, baik bagi anak itu sendiri maupun orang tua. Anak berkebutuhan khusus akan kesulitan dalam mengontrol emosi, kesulitan dalam berbahasa, serta ketidakmampuan mengekspresikan diri, menyebabkan frustasi yang menumpuk dan akhirnya tidak terkontrol. Adapun kendala yang terjadi saat memberikan materi tentang kesehatan reproduksi pada siswa cenderung bersikap cuek, acuh tak acuh, saat mendengarkan penjelasan dari guru, bermain, tidak tenang, berlari, sehingga guru harus mengejar siswa tersebut, berkelahi, memanjat, tidur, ataupun merasa senang berlebihan.
Setelah mengidentifikasi masalah, saya meminta izin pada kepala sekolah untuk mengintegrasikan pendidikan Kespro di beberapa mata pelajaran. Lalu, melakukan koordinasi dengan guru BK untuk mendukung kegiatan ini. Bersama tim Yayasan Gemilang Sehat Indonesia, program ini sudah berlangsung sejak tahun 2022. Selanjutnya, saya dan guru-guru bekerja sama untuk mengintegrasikan pendidikan Kespro di sekolah. Hal ini dilakukan agar pendidikan Kespro tidak menjadi mata pelajaran tunggal dan terpisah. Selain untuk menormalisasi, juga sebagai penghilang tabu. Guru-guru juga mendapatkan pembekalan mengenai kesehatan reproduksi dan menerapkannya di kelas masing-masing. Untuk mendukung pembelajaran tersebut, saya membuat media pembelajaran berupa bobel, boneka belajar, bertujuan agar siswa tidak canggung ketika proses pembelajaran dimulai. Hasilnya, pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan media bobel membuat anak mudah mengerti, bersikap awas, dan berani melaporkan kepada guru dan orang tua apabila mendapat perlakuan yang tidak pantas dari orang lain. Pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan boneka bobel yaitu mengenal perubahan fisik yang terjadi pada masa kanak-kanak sampai dewasa, mengenal bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh, berkata tidak apabila mendapat paksaan dari orang lain, berani teriak, lari dan lapor apabila bertemu orang asing dan melakukan hal yang tidak pantas pada dirinya, menjaga kebersihan diri seperti mandi, menggosok gigi, dan membersihkan diri, serta manajemen menstruasi dan mimpi basah. Sosialisasi pendidikan kesehatan reproduksi juga mengarah pada orang tua untuk mendukung kegiatan ini, baik ibu maupun ayah, sehingga sosialisasi yang dilaksanakan memiliki arah dan tujuan yang sama, agar orang tua memiliki pembekalan dalam menangani siswa yang mengalami masa pubertas, serta dapat mengarahkan siswa agar selalu waspada dan mampu melindungi diri ketika berada jauh dalam pengawasan. Untuk itu, dilakukanlah sosialisasi tentang pubertas kepada orang tua siswa dalam bentuk tatap muka yang wajib dan terjadwal, konsultasi individual dengan guru BK, serta membuat grup paguyuban kelas. Setelah melakukan berbagai pendekatan, saya menerima banyak respon positif serta dukungan dari orang tua, karena keberhasilan yang dicapai oleh siswa sangat signifikan. Siswa mampu menjaga keterampilan diri, batasan diri, serta pengetahuan dasar dalam meningkatkan keterampilan hidup, mengelola emosi sederhana, pengetahuan dasar dalam meningkatkan keterampilan hidup, terampil dalam bersosialisasi. Setelah mengintegrasikan pendidikan Kespro pada mata pelajaran yang telah ditentukan, guru sangat terbantu dengan adanya media boneka bobel. Siswa jadi mudah mengerti tentang apa yang disampaikan guru. Siswa juga mampu menghindari perilaku yang menyimpang, serta mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat. Harapannya, praktik baik ini dapat terus berlanjut dan menjadikan pembelajaran yang lebih bermakna, berfokus pada keterampilan, bukan pengetahuan semata, dan melibatkan seluruh warga sekolah agar memahami prosedur pelaporan jika terjadi perilaku yang tidak pantas di lingkungan sekolah. Berikut cuplikan foto dan video kegiatan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.